Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gemma Koryah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid. Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5, pikir properti sudah punya bantalan ya. Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi. Yang sangat mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah. Karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membawa stabilitas dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan. Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.